Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Ahmad dengan NIM 2761111. Saya akan membawakan atau akan memilih tugas akhir saya dengan materi bagian-bagian pada laptop atau komputer. Pada presentasi kali ini saya sedikit menerangkan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, proses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan menghasilkan pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Fungsi laptop atau komputer, pertama, secara umum. Satu, data processing atau pengolahan data. Kedua, data storage, penyimpanan data. Ketiga, data movement, pemindahan data. Dan yang keempat, kontrol pengendalian. Inilah bagian-bagian secara umum. Yang pertama, motherboard atau mainboard merupakan sebuah komponen elektronik pada laptop, berfungsi untuk memasang perangkat dan perihal utama seperti prosesor, chipset, sound card, VGA card, dan perangkat lain untuk mendukung kinerja laptop. Pada PC juga sama. Di PC juga ada namanya mainboard. Yang kedua ada LCD, merupakan perangkat fungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer merupakan gambar maupun teks. LCD adalah pengganti dari layar monitor pada komputer. Prosesor merupakan perangkat yang berfungsi sebagai otak dari laptop. Semua aktivitas dan proses akan melalui prosesor sebelum ditampilkan atau dikeluarkan pada perangkat output. Jadi prosesor adalah sebuah proses yang diproses melalui dengan biner, maka baru ditampilkan ke monitor. Yang keempat ada RAM. Random Access Memory merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum disimpan secara permanen pada media penyimpanan lainnya. Besarnya RAM akan mempengaruhi kecepatan proses dari laptop tersebut. Ini adalah bagian-bagian secara nanti akan kita lihat bagian detailnya pada praktek setelah ini. Nah, kembali lagi pada saya. Sekarang kita akan melihat hardware apa aja yang ada pada laptop Toshiba ini. Pada laptop Toshiba ini, di bagian pertama kita bisa melihat tampilan LCD. Tampilan LCD ini seperti yang telah diterangkan tadi, bahwa akan menampilkan apa aja yang kita inputkan, misalnya inputkan karakter, gambar, atau video. Ini adalah keyboard, salah satu hardware dari sebuah komputer atau laptop juga, yang akan mengirim data berupa huruf, angka, ataupun simbol-simbol. Ini adalah touchpad, berfungsi untuk perintah petunjuk ya, atau istilah lainnya sebagai pointer. Klik kiri, klik kanan itu fungsinya untuk mouse juga, atau touchpad. Di bagian sini kita bisa melihat port-port atau konektor-konektor, jika audio, mic, HDMI, LAN, VGA. Dan di sini kita melihat hardware adalah sebuah
CD drive. Inilah port untuk USB. Ini tipe 2.0. Nah, 3.0 nggak ada di sini. Ini sudah saya buka 3 bagian penting dari laptop. Yang pertama, sini ada sebuah baterai. Baterai ini berfungsi untuk penyimpanan daya apabila menggunakan laptop di luar ruangan. Ciri-ciri baterai rusak, yang pertama penyimpanan, yang kedua penyimpanan cepat habis, yang kedua kayak komputer portable ya lagi, harus dicolokkan baru mau hidup. Nah, yang ketiga penyimpanan baterai sering drop. Nah, itu kalau baterai. Yang kedua, ini adalah RAM, Random Access Memory. Random Access Memory ini tipe DDR3 dengan tipe 2 GB PC3 8500S. Nah, ada 2 GB 2R PC3 8500. Jadi kalau teman-teman mau ganti hard disk, ganti RAM, ini harus sama, sesuaikan ini. Ciri RAM rusak, yang pertama laptop matot. Ya, laptop tuh mati total. Yang kedua, dia selalu masuk ke BIOS. Jadi ke BIOS saja gitu. Tapi yang sering saya alami adalah laptop pasti tidak tampil. Nah, itu. Yang ketiga yang sudah saya buka di sini adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai penyimpanan secara permanen sebuah data. Walaupun kita bisa menghapusnya, dan masuknya kalau ke Windows masuknya ke recycle bin ya. Recycle bin. Nah, ini dengan kapasitas 500 GB itu sudah bisa menyimpan data sangat banyak ya. Untuk penggantian hard disk itu tidak serumit penggantian dari RAM ya. Karena kalau RAM kita harus menyesuaikan tipenya ini apa, mau DDR3, DDR2, DDR4 gitu ya. Nah, dan kita harus samakan nih dengan yang di atasnya, kode 8500. Dan itu dia RAM itu tipe L atau tidak, itu harus diperhatikan juga. Nah, berbeda dengan hard disk. Hard disk bisa kita ganti seperti apapun, kecuali jangan diganti juga dengan hard disk komputer ya. Jadi komputer kan terlalu besar. Nah, yang perlu diperhatikan di penggantian hard disk cuma speknya aja. Kita mau spek berapa? 1 tera, 2 tera, 500 giga, 250. Dan untuk jenis-jenis hard disk ini ada beberapa. Yang pertama hard disk ini tipe biasa yang disingkatannya HDD. Di atas ini ada namanya HDDS. Di atas ini ada juga namanya SSD. Nah, mana yang paling bagus yang dari itu? Ya, yang paling terakhir tadi namanya SSD. Oke, kita akan coba merakit kembali atau memasang komponen-komponen ini, dan kita coba hidupkan.
Setelah kita memasang RAM dan hard disk tadi dan komponen-komponen wajib tadi, kita sekarang coba hidupkan. Nah, inilah tampilan dari laptop ini. Laptop ini diinstal dengan Windows 8. Windows 8. Maka dengan telah tampilnya seperti ini, perakitan atau pemasangan komponen kita berhasil. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.